Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heri ya. Kali ini saya ingin bahas sesuatu yang menurut saya cukup mengganggu guys ya. Jadi gini, apa namanya? Saya buat konten itu kan tujuannya untuk edukasi gitu, demi untuk kebaikan gitu. Tidak ada sedikit pun maksud gimana untuk menghina atau apa namanya ya. Ya kalaupun kritik itu kritik bang gitu kan. Misalnya kayak dalam hal ini saya buat video itu yang judulnya ya yang paling penting itu niat dan usaha, modal tulang penunjang gitu. Jadi saya berusaha gimana supaya suami istri itu hubungan harmonis gitu kan. Tentu sang istri harus berbuat yang terbaik untuk suaminya dan suami juga begitu kan. Nah, dan ingat suami istri punya keterbatasan masing-masing gitu, ya kan. Nah, suami mungkin apa namanya ekonominya kurang bagus gitu kan. Nah, si istri juga harus ngerti dengan keadaan suaminya. Jadi dia tuh harus menggunakan sumber daya yang ada gitu. Jangan menuntut terlalu banyak dalam artian apa namanya kan kita manusia tuh punya modal awal yaitu niat dan usaha gitu, ya kan. Modal kan saya katakan memang menunjang itu. Nggak ada modal pun nggak masalah gitu kan. Lakukan sebisa kita gitu. Karena percuma ada modal pun kalau kita nggak punya niat dan usaha nggak bakal jalan gitu guys. Jadi faktor pendorong utama itu adalah niat dan usaha. Jadi ibaratnya Anda mau olahraga ya. Kalau Anda punya niat dan usaha Anda akan lari gitu. Nah, modal itu apa? Mungkin fasilitas seperti sepatu lari atau misalnya apa ya penunjangnya kayak baju yang enak buat buat lari gitu kan. Tapi kalau tidak ada sepatu atau tidak ada baju yang enak buat lari kan kalau anda niat dan punya niat dan usaha kan tetap jalan anda bisa lari gitu kan atau olahraga apapun itu. Mau anda main bola, ada sepatu bola, kalau ada niat anda bisa main bola dengan sepatu yang lain gitu kan. Itu adalah yang nomor satu adalah niat dan usaha gitu. Jadi jangan dikit-dikit modal gitu kan. Nah, lalu yang kedua apa namanya ini kita gini kita kan saya kan laki-laki gitu dan saya yakin ini mungkin Oppo baru nih saya nggak tahu nih laki-laki atau wanita ya tapi sebenarnya dia perempuan gitu kan dia sebenarnya dia membela betul gitu dia begini guys boleh anda membela kalau anda mungkin sama wanita ya. Tapi jangan membabi buta gitu jangan sampai anda kehilangan akal sehat gitu ya kan apalagi anda sampai nggak paham apa tujuan saya bikin video gitu. Itu saya bikin video ini demi edukasi agar ada keharmonisan rumah tangga gitu. Saya perhatikan apa namanya apa ya? Saya miris melihat apa namanya? Mungkin ya Anda lihat laki-laki itu mungkin ya dia ketika lihat istri yang nggak merawat diri, ibaratnya cuek dengan tubuhnya gitu kan. Karena suami tentu namanya manusia kan laki-laki punya nafsu gitu. Nah, nikah itu kan untuk menyalurkan hawa nafsunya. Itu kita nggak bisa pungkiri. Ini bukan ngomong jorok atau apapun ya guys ya. Nah, tentu dia punya mata gitu, punya selera. Jadi apa namanya? Jangan mentang-mentang misalnya sang pria diam lalu dikira aman-aman saja. Dalam artian kita harus jaga juga rumah tangga kita gitu kan. Kita harus berikan yang terbaik pada suami kita gitu. Siapa tahu dia di luar sana bermain gitu. Dia pikir udah istriku nggak menarik bagiku kan karena dia nggak mau usaha untuk merawat diri gitu kan. Ya udahlah aku di luar sana bermain gitu kan kita nggak tahu itu yang terjadi gitu. Nah, kita harus tetap menjaga gitu kan. Karena gimana pun ada pepatah ya. Gimana pun rumput tetangga lebih hijau gitu. Makanya bukan dengan uring-uringan ya dengan bakar rumput tetangga tapi kita harus bagaimana supaya rumput kita juga hijau guys sama kayak rumput tangga minimal atau kita lebih hijau lagi gitu jadi kalau untuk melawan pepatah rumput tetangga lebih hijau ya jadi orang banyak apa namanya mengingatkan kenapa suamimu selingkuh karena rumput tetangga lebih hijau ya solusinya bukan dengan uring-uringan gitu do your best lakukan yang terbaik hijaukan rumput anda ya bahkan kalau bisa lebih hijau nah, sehingga kalau suamimu masih juga ke rumput tetangga itu memang suamimu yang brengsek gitu ya kan tapi gak bisa disalahkan juga misalnya meskipun memang salah ya karena agama melarang itu selingkuh itu memang dilarang agama. Teman kita kan kenapa tidak menjaga suami anda jadi udah tahu rumput tetangga lebih hijau anda malah mengeringkan rumput anda gitu sehingga rumput anda nggak rumah anda tidak lagi menarik kepada suami gitu jadi harus menjaga gitu suami menjaga supaya dia tidak rumput tangga dan istri menjaga supaya rumputnya hijau gitu sehingga suaminya tuh betah di rumput yang itu loh guys itu nih ini kan suatu kebaikan yang saya bagikan edukasi gitu jadi dari apa saya dapatkan malah serangan gitu dari orang yang nggak ada akhlak gitu guys ya. Coba kita baca komentar dia ya Thomas dia nggak terus saya laki-laki ya jadi saya laki-laki saya paham betul bagaimana laki-laki gitu jadi buat para wanita yang saya bikin adalah ilmu yang pengalaman berdasarkan yang saya rasakan juga yang saya pernah alami juga kalau laki-laki ya laki-laki seperti itu gitu bisa saya justru memberitahu kalau laki-laki itu seperti itu gitu
Karena laki-laki itu ada banyak beda tipe gitu kan. Jadi kayak saya sampaikan adalah kebaikan gitu. Jadi jangan salah sangka ya. Lu kata dia lagi, kata dia nih kan, kalau bunga sekali lihat tuh kenapa cantik kata dia. Kan dia punya uang untuk biaya merawat diri dia sendiri, ataupun karena dia udah terlihat putih, cantik. Kalau bunga layu di tangan laki-laki kayak kamu, ya itu salah kamu. Kamu cuma nyiram pakai air hujan, nunggu gratisan. Kalau harus nyiram dari keran, sayangkan listriknya. Itu kamu cuma ngasih support, nggak ngasih modal. Tapi sebenarnya semua perempuan itu cantik. Kurus, gemuk, hitam, putih, tinggal bagaimana kita semua mandangnya. Jadi gini, ya. Ini ya, kita bahas yang ini dulu guys ya. Gini, dia nggak ngerti kalau sesuatu itu ya, kalau dia dirawat, ya misalnya ada bunga yang cantik sekalipun, kalau dirawat dia nggak bakal layu gitu, ya kan? Nah, jadi semua itu perlu, jadi perawatan itu nggak mesti, saya katakan, nggak mesti harus dengan ini. Ya, bunga pun kalau dia dengan air hujan pun ya, dia bakal cantik juga guys gitu, ya kan? Yang masalah adalah apa namanya? Ada bunga yang disimpan di tempat yang tidak kena air hujan. Itu dikasih air hujan dia nggak mau nolak gitu. Ibaratnya gimana ya? Dia nggak punya niat gitu untuk apa ya? Untuk mau berusaha gitu guys. Jadi ini dia nggak ngerti, dia nggak tahu siapa saya, tapi dia dengan berani menjat saya sembarangan gitu, ya kan? Jadi ini saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi gini. Lalu katanya lagi sebenarnya semua perempuan itu cantik gitu. Kurus, gemuk, hitam, putih. Gini guys ya. Dia nggak ngerti laki-laki gimana. Laki-laki itu punya tipe-tipe masing-masing, ya kan? Karena dia semua cantik, tinggal bagaimana kita memandangnya, ya. Dia nggak bisa memaksakan pendapat dia kepada orang lain gitu. Saya, dia gitu. Saya laki-laki, dia mungkin perempuan itu. Dia nggak ngerti. Jadi tiap orang tuh beda-beda. Saya katakan ada teman saya yang suka wanita tuh yang apa namanya yang maaf ya montok atau bohai gitu kan. Saya tidak. Saya suka yang langsing gitu. Dan yang beda-beda gitu. Jadi ada suka yang wanita yang hitam manis, ada yang suka yang putih dan segala macamnya. Itu memang beda-beda selera gitu. Udah bisa jadi nggak bisa dipaksakan kamu harus suka tuh, kamu harus suka yang sama yang kulit hitam, kamu harus suka sama yang kulit putih, kamu harus suka yang gemuk, yang kurus itu. Nggak bisa begitu kan. Ada orang yang suka sama yang gemuk, ada yang suka yang kurus gitu. Jadi dia nggak bisa memaksakan apa kehendak dia guys. Katanya ngasih support, ngasih modal ya. Gini, saya akan terangkan sedikit ya. Saya laki-laki nih, ya kan. Saya mencari nafkah untuk keluarga gitu. Nah, tentu uang di tangan saya gitu. Saya yang mengatur keuangan keluarga, mengalokasikan. Kan saya ngerti. Kenapa? Karena saya orangnya nggak suka shopping, guys. Saya betul-betul uang itu saya gunakan untuk hal bermanfaat. Saya betul-betul membeli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Makanya uang itu akan lebih aman di tangan saya gitu. Karena diri saya gitu. Saya harus mengatur ekonomi keluarga, mengatur keuangan agar keluarga ini selamat ke depannya gitu. Kalau dikasih saya mah, udah ludes. Karena saya pernah tes, saya kasih waktu itu 4,5 juta gitu kan. Bagiannya tuh kecil gitu. Tapi bagi keluarga kami itu besar guys, 4,5 juta itu ya. Itu besar sekali gitu. Karena saya tidak pernah belanja apa yang sampai jumlah segitu gitu. Jadi itu jumlahnya besar, mungkin pernah sekali dua kali saya belanja 19 itu karena saya memang lepas kontrol gitu. Ada beberapa barang yang saya beli dengan harga segitu, tapi intinya adalah itu jumlah yang besar gitu. Nah, jadi dia membelikan bukan untuk perawatan atau apa, dia malah membeli barang-barang guys, barang-barang kayak apa ya, yang soalnya belum dibeli waktu dia beli, karena kami kan sementara kan rumah kami belum ada gitu, kami masih menempati numpang gitu di rumah saudara. Jadi belum layak menurut saya. Bagus kami itu nabung dulu untuk beresin rumah dulu gitu. Sehingga nanti kalau rumah udah beres baru beli barang gitu kan. Jadi dia tidak, dia langsung habiskan uang tuh di rumah saudara itu ya. Paling bukan rumah kami loh guys. Ini sudah saya nasihatin, dia malah membangun di situ, membangun dapur, bangun ini. Padahal itu bukan rumah kami gitu. Akhirnya uang terbuang sia-sia gitu kan. Karena tentu ketika kami pindah nanti itu nggak bisa kami minta semacam ganti rugi atau kompensasi gitu kan. Ya udah ikhlasin aja. Itu kan suatu kerugian. Jadi itulah berbahayanya kalau uang di tangan orang yang nggak pandai mengelola keuangan gitu. Makanya jadi gini. Apa ya? Dan saya karena uang di tangan saya, itu saya bebas dong seharusnya gitu kan. Tapi saya tidak, saya tetap membeli barang sesuai kebutuhan. Saya kontrol uang itu. Saya usaha gimana supaya uangnya berkembang gitu kan. Saya putar jadi modal. Jadi dan
saya pun kalau mau, saya kan tentu juga pengen merawat tubuh gitu kan, jadi saya tuh hobi fitness gitu guys. Bagaimana supaya badan saya kuat, supaya tubuh saya bagus gitu kan, supaya saya kelihatan perkasa, laki-laki yang kuat, tegap gitu kan. Karena ini kan untuk apa namanya, ya dianggap sebagai apa ya, suami yang baik, yang ya ibaratnya yang karena kan kalau kita kan pengen kalau misalnya rumah tangga, jadi kita juga pengen merawat tubuh juga gitu. Bisa fitness, tapi saya tidak menggunakan uang untuk pergi ke fitness gitu guys. Ya kan? Saya fitness gratisan, saya angkat barang yang bisa saya angkat gitu. Misalnya saya jumpa kursi, jumpa meja, jumpa apapun yang bisa saya angkat yang gratisan saya angkat gitu. Nah, uangnya memang sih terkesan pelit, tapi uang itu tidak saya belanjakan untuk ke hobi saya guys. Tapi saya putar untuk modal, untuk masa depan keluarga ke depannya gitu kan. Jadi apa namanya ya? Jadi intinya adalah saya bisa saya bisa melakukan fitness tanpa modal gitu loh, ya kan? Dan dulu ingat waktu dulu ya, waktu saya masih baru tamat sekolah itu kan, masih nganggur itu saya tidak ada pendapatan spesial pun guys, hanya dapat belanja dari orang tua tuh paling seminggu 10.000 gitu kan, itu berapa lah gitu kan, saya itu jumlah minim sekali. Jadi waktu itu saya punya termasuk punya tubuh yang bagus guys, body saya six pack gitu kan, memang tegap dan kuat gitu. Kenapa? Karena saya olahraga, saya main bola tiap sore. Saya main bola sama teman-teman tiap sore dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Ditambah minggu pagi guys. Jadi tiada ada hari tanpa main bola gitu kan. Bahkan pagi-pagi pun selain hari minggu pagi juga kadang tanding gitu kan. Intinya adalah tiap hari memang olahraga gitu guys, main bola. Dari jam 4 bahkan setengah 4 udah mulai sampai jam 6 lewat gitu, sampai mau maghrib gitu kan. Tiap hari gitu. Nah, saya juga di luar waktu itu saya juga olahraga gitu. Ya kan? Saya push up, saya angkat beban yang gratisan tentunya gitu. Jadi intinya saya nggak pernah beralasan kan. Kamu kenapa nggak olahraga gitu kan? Nggak ada uang untuk ke-gym gitu. Nggak begitu guys. Semua bisa diatasi kalau ada niat dan usaha gitu loh, ya kan? Jadi pikiran sudut pandang ini sempit kali gitu. Kita baca lagi ya. Saya sebalik begini guys ya. Apakah semua wanita di tangan laki-laki miskin itu gendut dan di tangan laki-laki kaya itu langsing? Fakta tidak. Maka itu teori Anda salah total. Maksudnya gini guys. Ada wanita yang di tangan dia menikah sama laki-laki kaya, tapi dia kurus. Juga ada yang yang gendut gitu kan. Juga sebaliknya ada yang wanita nikah sama lelaki miskin dia kurus, ada juga yang gendut. Jadi itu semua nggak bisa dibenarkan. Jadi kalau menurut teori dia, kalau orang kaya gitu kan, berarti kan otomatis istrinya kecipratan dong gitu kan, akan cantik, akan langsing. Enggak guys, makanya sekali lagi guys ya, ini bukan tergantung pada suaminya atau tergantung uangnya, tergantung bagaimana kemauan dia guys, niat dia. Ingat, niat modal tidak akan berguna kalau tidak ada niat dan usaha guys. Nah itu kan saya katakan lagi, dan parahnya kamu memaksakan orang untuk memandang dari sudut pandang yang sama gitu. Padahal tiap orang beda-beda seleranya, dan itu sudah saya sampaikan dalam video saya. Tapi sayangnya Anda tidak menyimaknya, akhirnya tidak memahaminya gitu kan. Nah, ini parah deh guys, katanya WPA, jadi ini memang tidak ada akhlaknya gitu kan. Jadi saya malas dengan orang-orang sendiri gitu kan. Jadi belajarlah dulu berakhlak, baru berkomentar gitu. Dia katakan, kalau cantik itu terfokus ke wajah, bukan bodinya, tadi ya kan. Semua perempuan itu cantik. Kalau kau bilang dia jelek setelah menikah, bukan salah perempuannya, tapi salah suaminya. Jadi gini, jangan dikit-dikit salah suaminya guys itu, ya kan? Kalau semuanya salah, dikit-dikit salah suaminya, jadi istri itu seakan-akan, jadi menganggap istri itu kayak objek yang tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi istri itu betul-betul tergantung sama suaminya. Istri mau cantik, suaminya. Istri mau jelek, suaminya. Istri mau rajin, suaminya. Istri mau suaminya. Nggak bisa begitu. Istri itu, wanita itu adalah manusia yang punya rasa, punya pikiran, punya kemauan, punya niat. Bukan robot yang dikontrol suaminya penuh gitu. Jadi dia nih sama dengan mengatakan wanita itu robot guys, bukan seperti itu ya. Jadi wanita itu ya, itu apa namanya? Dia punya preferensi sendiri gitu, ya kan? Bukan menunggu suaminya gitu, menunggu modal suaminya enggak. Kalau dia memang kreatif, dia akan bergerak tanpa menunggu
dia akan mengerti gitu kan. Oh, suamiku maunya begini, ya sudah, penting aku niat dan usaha gitu, ya kan. Syukur-syukur kalau suamiku ada kelebihan rezeki, ada modal juga gitu. Jadi intinya adalah wanita itu bukan robot yang menunggu, jadi pasif menunggu suami yang enggak gitu. Jadi jangan dikit-dikit salahkan suaminya gitu, ya kan. Nah, lalu katanya terfokus ke wajah, kayak ini absurd menurut saya. Jadi gini, kita kan manusia ini punya wajah dan tubuh tuh, ya kan. Jadi kalian awal bayangkan coba ya, kenapa ada wanita yang beli baju supaya terlihat cantik gitu. Kalau memang fokus pada wajah, dia soalnya pakai baju apa aja bebas gitu kan. Dia mau pakai baju dari Goni, mau pakai baju pencamping, mau pakai baju apa gitu, baju laki-laki. Ya, kalau dia fokus ke wajah kan tetap cantik. Ini kan absurd gitu. Kecantikan tuh menyeluruh dari ujung kaki sampai ujung kepala, itulah dinilai kecantikan gitu. Jadi jadi sama kayak rumah percuma kalau teras Anda bagus tapi masuk ke rumah ruang tengah rupanya kotor, ada sarang laba-laba segala macam, sampai dapurnya hancur gitu kan, piring kotor berserakan. Tapi rumah yang cantik adalah rumah yang seluruhnya orang masuk dari ruang tamu, teras, dapur, itu semuanya indah, itu baru cantikan. Jadi nggak bisa dilihat hanya terasnya saja gitu kan. Sama kayak wanita, nggak bisa dilihat dari wajahnya aja guys gitu. Makanya para wanita berlomba-lomba untuk beli baju untuk mencintai diri gitu kan, pakai aksesoris, apalagi mereka memakai. Kalau memang wajah, ngapain mereka memakai baju, milih baju yang cantik gitu. Jadi mereka nilai, jadi ada orang mengatakan kamu cantik pakai baju ini gitu. Ya memang itulah kejujuran gitu, ya kan. Jadi tubuh tuh pengaruh, karena kita manusia tuh bukan hidup dengan kepala aja, tapi dengan seluruh tubuhnya gitu, ya kan. Nah, itu yang harus dipahami logikanya. Itu katanya definisi cantik itu apa, bodoh. Nah, ini parah nih guys, emang nggak ada akhlak gitu. Saya dikatakan, jadi orang-orang yang nggak bisa berargumentasi, orang-orang yang tidak dewasa, dia akan menyerang pribadi gitu. Dia mengatakan orang yang bodoh lah, PA segala macam gitu kan. Kau bilang pula orang kaya, orang miskin, gendut, kurus, cantik ya cantik, nggak ada hubungan kayak miskin gitu. Memang ada hubungannya gitu ya, makanya dia nggak nyimak nih guys. Makanya saya katakan, mau dia di laki-laki suaminya kaya, mau miskin, kalau dia tidak mau merawat diri, yang sama saja gitu. Berarti dia nggak menyimak video saya dengan baik gitu. Jadi bukan tergantung. Terus saya mematahkan argumentasi dia, mengatakan harus kasih modal gitu. Berarti kalau kasih modal kan suaminya harus kaya gitu kan. Karena kalau suaminya nggak mampu, masa mau dipaksa dong? Terus suaminya harus pikir realistis bagaimana ngolah keuangan gitu kan. Masa dia membeli perawatan skincare segala macam, sementara Priu aja masih terancam gitu kan. Sementara nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi nggak tahu mau makan apa gitu. Jadi sekali lagi guys ya, nggak ada hubungannya. Dari itu udah saya jelaskan, tapi dia nggak paham gitu. Jadi itu emang itu yang saya sampaikan, nggak ada hubungan sama kayak miskin, tapi itu adalah untuk bantah dalil dia. Kalau suaminya kasih modal, maka istri cantik gitu. Nggak semua istri itu kasih modal cantik guys gitu. Itu semua tergantung. Kalau gitu kasihan dong orang-orang suami-suami yang miskin, yang kere gitu, kan? Kasihan dong gitu. Nanti nggak usah ya, kan? Kasihan dong suami-suami yang memang kekurangan ekonomi gitu kan. Jadi itu hanya bisa pasrah gitu. Tapi istri yang baik, dia akan lihat, oh suamiku nggak mampu nih belikan aku skincare, nggak mampu, ya kan. Nah, dia lihat suaminya sudah berusaha maksimal bekerja, tapi masih itu masalah. Tapi dia pengen menyenangkan hati suaminya, karena kan ibadah gitu kan. Maka dia nggak perlu dia nunggu modal, langsung untuk modal atau untuk bang kamu kalau mau cantik kasih modal dong. Kalau aku nggak mampu sayang gitu kan, ya udah bang apa-apa, aku akan berusaha kok. Dia akan tetap berusaha demi suaminya gitu. Dia akan olahraga, dia akan diet segala macam agar jadi nggak, dia nunggu modal dari suaminya, nggak nuntut suaminya yang memang ekonomi lagi susah gitu guys. Atau dia kan bodohnya tadi ya kan, luar biasa nih guys, memang akhlaknya nggak ada nih kan. Cantik gantengnya seorang itu nggak ada hubungannya sama olahraga dia. Orang cantik itu yang dilihat dari wajahnya. Kalau orang cantik gemuk kurus dia cantik itu, logika sederhana ya. Kalau patokannya adalah cuman wajah ya, nggak perlu gemuk kurus. Anda pernah nggak lihat model asal masuk itu? Orang gemuk bisa di model gitu? Enggak kan? Orang kulit hitam boleh bisa di model, tapi dia harus proporsional bodinya gitu kan.
Mau nggak brand itu apa namanya, mau nggak brand kita misalnya brand kecantikan misalnya kayak sabun atau parfum atau apapun itu, mau nggak dia memakai model yang gemuk misalnya, atau memakai model yang apa namanya ya, yang gemuk, yang jerawatan, atau yang nggak menarik? Tentu tidak, guys. Brand-brand yang pengen mempromosikan produk kecantikan semacam itu tentu cari wanita yang cantik. Yang cantik itu bagaimana? Yang kayak model gitu, bodinya langsing gitu kan, kok bisa putih lagi hitam pun nggak masalah, tapi dia bodinya tuh memang langsing, guys, gitu. Jadi sekali lagi guys ya, kalau kalau pakai logika dia, maka anda akan temukan model itu akan apa, dan akan punya tubuh yang gemuk gitu, ya kan, akan model apa tuh akan punya wajah yang jerawatan gitu. Jadi logika dia ini nggak masuk akal gitu. Saya nggak ngerti orang ini logika berpikirnya seperti apa gitu kan. Jadi intinya lagi nih guys, wanita itu punya diciptakan oleh Allah begitu gitu kan logikanya gitu kan, dia terima gitu, dan saya pun yakin dimanapun laki-laki itu kan menerima istrinya apa adanya, dalam artian memang kalau dia memang kelas itu ya terima. Yang kita perlukan edukasi itu adalah bagaimana dengan yang karunia Allah kasih itu dijaga, dirawat itu, ya kan. Jangan mentang-mentang Allah udah kasih kecantikan ya, kulit yang putih, lalu ya mata yang indah, lalu Anda sia-siakan karunia Allah dengan Anda jadikan tubuh Anda gemuk gitu kan. Anda tidak jaga makan, Anda tidak mau olahraga, Anda tidak mau mandi, Anda tidak mau merawat diri gitu kan, pakai lulur apa segala macam lah. Kan masih banyak tuh yang gratisan atau yang murah-murah gitu kan, yang masih harus di scan mahal atau ke gym gitu kan. Nah, tapi ada orang yang Allah kasih karunia ya, maaf misalnya kulitnya hitam gitu kan, apalagi kurang menarik, tapi dia di tengah keterbatasan itu ya, memang Allah tuh sudah menciptakan dia begitu, tapi dia mau berusaha gitu, dia olahraga, diet, sehingga apa namanya, ibaratnya kayak apa ya, ibaratnya gini, kayak kita ada makanan nih, makanan ya, ada makanan itu apa ya, makanan itu adalah misalnya steak gitu, daging steak, sama jadi steak itu kan indah gitu. Makanan daging steak atau ayam panggang, ayam bakar lah gitu kan, atau kambing guling lah gitu kan, itu indah bentuknya, dengan misalnya ikan asin gitu, ya kan, ikan asin sama apa. Nah, jadi kita tahu itu ikan asin akan tetap jadi ikan asin karena Allah ciptakan itu ikan asin, dan ayam panggang akan tetap gitu. Jadi itu lebih basicnya itu kan, atau bukan apalah akal mentahnya gitu, ayam sama apa ya, kayak belut lah misalnya, apa yang kurang menarik ya, kayak gurita atau apapun yang kurang menarik gitu. Ya kan, ini ayam nih menarik gitu kan. Nah, tapi kalau dikemas gitu kan, ya kan, yang belut ini kalau dikemas dengan indah gitu, dikasih tomat, irisan tomat, selada dengan baik, dikasih bumbu yang enak gitu kan, dirawat lah ibaratnya gitu kan, dimasak dengan indah, dengan cinta kasih dan segala macam. Jadi misalnya dirawat lah belutnya nih gitu. Bahkan dikasih makan biar dia tuh cepat gede gitu kan, sehingga dia tuh menarik, dagingnya tebal segala macam itu, dimasak dengan lengkap dengan bumbu yang enak dan tampilan menarik gitu kan, menggugah selera. Ada ayam tadi, nah, itu nggak dirawat guys, ayam tadi itu dibiarkan kurus gitu kan, ibaratnya apalah, jadi kulitnya tuh apa namanya, dagingnya pucat gitu guys, lalu dimasak pun asal-asalan gitu, cuman direbus, nggak dikasih garam gitu kan, dikasih ala kadarnya gitu, nggak dirawat ibaratnya gitu kan, lalu disuguhkan di meja makan gitu, ya kan. Nah, orang akan nyesal, orang akan miris, ini ayam sausnya enak ini kalau dirawat, ini enak kalau dimasak yang bener ini kan, dikasih yang dibuat kayak belut ini lah gitu kan, tapi orang yang belut ini kan, wah, ternyata belut yang tidak indah itu bisa diindah dengan dirawat gitu, tapi menarik gitu. Jadi orang orang akan lihat ini pos yang tertukar gitu guys. Jadi alangkah indahnya kalau ayam ini dirawat juga seperti atau dimasak dengan layak seperti belut ini guys, gitu logikanya. Jadi belut pun akan indah kalau dia dirawat, dimasak dengan bagus. Ayam pun akan tidak indah kalau dia asal-asal masaknya guys. So kayak wanita diciptakan sudah seperti itu gitu, itu kita terima sebagai laki-laki. Tapi demi keharmonisan rumah tangga, dia harus bisa memaintain karunia yang Allah berikan. Kalau dia tahu sendiri ya udah, itu terima, laki-laki pun akan terima, ya itulah ciptaan Allah itu. Tapi alangkah baiknya kalau dirawat gitu, dengan olahraga, diet gitu kan, sehingga suaminya apa, melihat meskipun istriku seperti ini, tapi dia terawat gitu guys, dia mau merawat diri gitu, dia punya niat dan usaha gitu. Dibandingkan dengan ada istri ini cantik lah, dari lahir itu udah cantik itu, putih, tapi kusam gitu, gendut gitu kan. Nah, bagi laki-laki yang selera langsing tentu kan, aduh, andaikan istriku yang
yang putih, yang bloodline indah ini dia merawat diri, dia akan apa namanya, dia akan apa, jadi kelihatannya jadi kayak sama gitu guys, gitu loh maksudnya. Jadi semua itu apa namanya, eh, pilihan-pilihan itu penting gitu loh. Makanya orang tuh kadang-kadang kayak kayak model tuh kan diri, kenapa model tuh dia betul gitu kan, nggak asal-asalan gitu ya. Karena biar lebih tampil lebih cantik gitu guys. Jadi yang cantik pun bisa dibuat lebih cantik lagi, yang jelek pun bisa dibuat cantik gitu. Yang cantik pun bisa dibuat jelek guys, dengan cara dia tidak merawat diri gitu. Jadi sekali lagi guys ya, harus paham makan ini. Kalau logika seperti itu, maka tidak ngapain kalau memang semua wanita itu cantik, ya kan? Ngapain mereka beli baju-baju yang bagus coba? Ngapain mereka perawatan skincare? Toh mereka udah cantik itu. Itu bukan begitu logika guys ya. Jadi wanita itu bagikan intan ya. Jadi wah, memang kadar berbeda. Ada yang kayak intan, permata, emas, perak, perunggu. Tapi yang berkilau adalah yang digosok gitu. Kalau intan dapat digosok dia akan kusam. Tapi kalau perunggu kalau digosok terus dia akan kinclong guys. Sehingga nilainya bisa-bisa orang memandang ini lebih kinclong daripada intan tadi. Jadi keindahan intan itu kan sembunyi berkat kinclongnya perunggu tadi guys. Itu logikanya. Jadi jangan sombong tentang cantik, tentang apa ya cerita kita lah gitu kan. Tapi lupa untuk merawat diri gitu. Sehingga akan makanya dikatakan ya, rumput tetangga lebih hijau kenapa? Rumput lebih hijau itu kenapa? Bukan di sononya, tapi dirawat gitu guys. Bukan di sononya gitu. Rumput Anda pun kalau nggak dirawat juga bakal nggak hijau gitu. Jadi sekali lagi ini cuma tergantung perawatan, yang itu tergantung pada niat dan usaha. Modal cuma penunjang gitu guys, ya kan? Oke. Ini sekali lagi ya. Mungkin sekian aja dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.